Halo teman-teman semua, kembali dengan saya di Dapur Eno. Pada hari ini, atas request dari teman untuk membuat video bagaimana membuat bika Ambon. Bika Ambon ini salah satu jajanan pasar atau oleh-oleh khas dari Medan ya. Jadi untuk orang Medan pasti sudah tahu, dan untuk yang suka kuliner juga pasti tahu jajanan yang salah satu yang khas dan enak dari Medan untuk oleh-oleh adalah bika Ambon. Nah teman-teman, kue yang satu ini seringkali orang gagal atau khawatir untuk mencoba membuatnya, karena selain bisa dibilang susah dan prosesnya lama itu, tapi kalau kita sudah memahami, kita sudah mengerti cara membuatnya, prosesnya, dan mengovennya, mestinya kita tidak harus gagal. Baiklah teman-teman, kita coba yuk bikin. Kita membutuhkan bahan-bahan apa saja untuk membuat bika Ambon ini. Ya, di sini kita membutuhkan telur. Telurnya ini ada yang putihnya dan sebagian besar kita ambil merahnya saja. Jadi kita membutuhkan sekitar 12 telur. 12 telur ini cuma 2 yang kita ambil bersama dengan putihnya. Jadi yang 10 kita cuma ambil kuningnya saja. Tepung tapioka. Jadi ini tepung tapioka karena kita mau mendapatkan teksturnya yang kenyal. Santan. Santannya dan kekentalan yang sedang ya. Jadi jangan encer dan jangan terlalu kental sekali. Instan yeast atau ragi instan, 1 sendok makan full terigu, jadi kalau ditimbang sekitar 10 gram. Gula pasir, daun pandan dan batang serai, daun jeruk, dan 1 buah kunyit yang agak besar ya, untuk mendapatkan warna yang kuning alami. Nanti untuk lebih lengkapnya saya akan tulis di description resepnya. Dan sedikit ini sekitar 60 ml air hangat. Air hangat bukan air panas ya teman-teman. Jadi kalau diukur suhunya nggak boleh lebih dari 60 sampai 70 Celcius. Pertama kita akan membuat biangnya dulu ya. Ini saya sisihkan sebagian yang besarnya. Kita buat biangnya, gunakan wadah yang agak besar. Membuat biangnya ini kita tumpahkan air hangatnya, 1 sendok makan terigu, ini ragi instannya, dan kita ambil 1 sendok makan gulanya dari sini saja nih teman-teman. Lalu kita aduk dan kita tutup dengan plastik wrap supaya dia mengembangnya sempurna. Ya, kita sisihkan di sini. Kita sisihkan dulu ya di sini. Lalu kita siapkan untuk memasak santannya. Baiklah teman-teman, berikutnya kita akan memasak santannya. Ya, kita tuang santannya semua. Kita masukkan daun pandannya. Ini pandannya saya gunakan agak banyak supaya nanti wangi. Dan serainya, daun jeruknya supaya wangi, kita ambil batangnya. Lalu kita parut kunyitnya.
Ini kita sambil nyalakan apinya ya, api sedang. Ini sambil diaduk ya teman-teman, supaya tidak gosong dan merata. Lihat sudah mendidih, kita matikan. Lalu kita saring takar 400 ml saja. Jadi kalau misalnya ini hasilnya lebih dari 400 ml, sisanya nggak usah disertakan. Kita ukur dengan gelas takar 400 ml. Kita takar sebanyak 400 ml ya. Lihat, 400 ml ya, pas. Kita sisihkan hingga dingin. Di sini saya akan menggunakan mixer untuk mengaduknya. Pastikan mixer bowlnya, ini wadahnya harus benar-benar kering dan bersih ya, supaya nanti hasilnya jadi bagus dan tidak gagal. Jangan sampai ada air atau kotoran lain di dalamnya. Tahap selanjutnya kita akan mixer telur dan gulanya. Nah teman-teman, ini juga penting untuk diperhatikan supaya tahap ini jangan sampai salah, yang nanti bisa jadi gagal ya kuenya. Jadi kalau adonannya bagus nanti berserat sekali. Ini kita masukkan telurnya. Dan gulanya. Dan kita mixer dengan kecepatan speed yang maksimum. Jadi dengan power yang maksimum ya. Selama 6 menit saja. Jangan terlalu lama. Ini bisa pakai yang full. Ya, ini setelah 6 menit kita akan tambahkan tepung tapiokanya dan santannya. Ya, jadi lihat adonannya seperti ini tuh teman-teman. Kita tambahkan tepung tapiokanya bergantian dengan santannya. Dengan kecepatan rendah supaya tidak terbang-terbang dan teraduk rata. Ya, pastikan ini teraduk rata. Baru kita tambahkan adonan biangnya. Lalu kita aduk atau mixer kembali selama 15 menit ya. Kita mixer lagi selama 15 menit. Ya, ini setelah 15 menit dikocok. Ini
Ini 15 menit dikocok ya teman-teman. Nah, saya pindahkan ke wadah lain. Lalu tutup dengan plastik wrap. Kita istirahatkan selama 3 jam sebelum nanti dipanggang ya. Jadi teman-teman bisa beraktivitas dulu atau melakukan aktivitas yang lain sambil menunggu adonannya ini 3 jam kemudian. Hampir 3 jam kita tadi membiarkan adonan bika ambonnya. Sekarang kita siapkan ovennya. Nyalakan apinya 165 derajat Celcius atau sekitar 340 derajat Fahrenheit. Dengan api bawah. Karena saya tidak ada pilihan api bawah, jadi saya pakai bake aja. Sini cuman pilihannya api atas, panggang, bake atau turbo. Nah, turbo ini pakai fan ya, pakai kipas. Jadi itu jangan nyalakan kipasnya. Kalau misalnya teman-teman ada pilihan fan, itu di off fan ya, dimatikan. Oke, kita panaskan dulu dan kita siapkan loyangnya, dioles dengan minyak. Jadi semua permukaannya kita oles dengan minyak dan kita panaskan dulu loyangnya sebelum nanti kita masukkan adonannya. Ini salah satu trik atau rahasia bika ambon berserat supaya tidak gagal. Loyangnya harus benar-benar panas ya. Jadi begitu adonannya kita masukkan, maka adonannya itu akan langsung mengembang dan nanti hasilnya akan sangat berserat. Oven selama 10 atau 15 menit. Ya teman-teman, ini sudah 3 jam adonannya berbuih seperti ini ya. Siap untuk dipanggang atau di oven. Sambil menunggu loyangnya kita panaskan terlebih dahulu. Nah, adonannya ini buihnya kita aduk dulu supaya tidak ada yang mengendap. Ya, lihat teman-teman, buihnya langsung kempes, kita aduk sebelum nanti kita tuang ke dalam loyangnya. Loyangnya sudah kita panaskan ya, lalu kita tuang adonannya. Kita oven, panaskan dengan suhu 165 derajat Celcius atau 340 derajat Fahrenheit dengan api bawah. Kipasnya dimatikan dan kita gunakan tusuk sate untuk mengganjalnya. Seperti ini ya, jadi ada sedikit uap yang keluar. Kita panggang, kita oven selama 30 menit. Saya akan set alarmnya selama 30 menit, nanti kita lihat. Ya, ini sudah 30 menit kita memanggangnya. Kita pindahkan raknya.
Lanjut untuk memanggang, kita pindahkan raknya di yang atas supaya bagian bawahnya tidak kosong dan kita tidak menggunakan alas ini ya, ininya tidak dipakai lagi. Kita cukup pindahkan ini. Misalnya teman-teman nggak mau bagian atasnya gosong ya, misalnya teman-teman tidak mau bagian atasnya gosong, kita tutup dengan aluminium foil ya, supaya atasnya tidak gosong. Yang tadi kita ganjal, yang sekarang kita tutup, jadi tidak perlu diganjal lagi dengan tusuk sate. Panggang dengan api atas bawah, suhu yang sama 340 derajat Fahrenheit atau 165 derajat Celcius ya. Panggang selama 15 menit. Sudah selesai 15 menit tadi kita panggang dan tutup ovennya, pintu ovennya. Kita matikan ya teman-teman. Kita buka dan kita lihat bika ambon kita. Lalu kita coba tusuk dulu apakah sudah matang atau belum. Ya, sudah matang. Jadi kita bisa angkat. Ya, lihat teman-teman bika ambonnya. Nanti kita dinginkan dulu baru boleh dipotong-potong. Jangan potong-potong pas lagi panas karena nanti seratnya belum set ya, belum bagus gitu. Kalau sudah dingin, seratnya lubangnya sudah kokoh. Oke, kita tunggu paling tidak 1 jam sampai benar-benar dingin baru kita potong. Oh ya teman-teman, jangan bingung kalau ternyata saya sudah ganti baju, karena kan tadi kita mengistirahatkan adonannya selama 3 jam, saya beraktivitas dan akhirnya saya sudah ganti baju ya. Jadi nanti jangan aneh waktu awal saya pakai baju apa, di akhir bajunya sudah ganti. Oke, kita lihat ya, nanti kita tunggu setelah adonan dingin baru kita lihat dalamnya. Teman-teman, ini bika ambon yang kita bikin tadi ya sudah dingin, jadi bisa dikeluarkan dari loyang. Ini loyang saya kayaknya terlalu besar ukurannya, jadi kurang begitu tinggi ya bika ambonnya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih tinggi, lebih cantik ukurannya, jadi lebih tebal gitu, loyangnya bisa pakai yang lebih kecil ukurannya. Oke, saya pakai kertas roti ya supaya tidak menempel nantinya. Ya, lihat teman-teman, warnanya cantik sekali. Kita lihat ya teman-teman, dalamnya bersarang atau tidak nih. Saya akan potong jadi 2 dulu. Lihat teman-teman ya, bersarang ya. Ya, lihat teman-teman, seratnya cantik sekali ya, dan ini teksturnya lentur, lembut.
Ya teman-teman, ini kue bika Ambonnya yang sudah kita bikin tadi ya. Sudah saya iris-iris seratnya seperti ini. Dan teksturnya ini sangat kenyal ya. Teksturnya sangat kenyal. Rasanya juga asli seperti bika Ambon dari Medan. Jadi kalau bika Ambon Medan yang original itu teksturnya kenyal. Teksturnya tidak seperti pancake atau kue gitu ya. Jadi lebih ke kenyal. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Dan semoga ini bermanfaat, menginspirasi teman-teman untuk dapat membuat bika Ambon sendiri di rumah. Untuk yang berjualan mungkin bisa dijadikan ide atau varian jualan karena ini rasanya enak sekali. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.